padahal nggak disuruh nyanyi. Tapi aku kayak, kak aku mau dong nyanyi ke atas panggung gitu. Pede banget aku pada saat itu ya. Aku nggak ada begituan. Coba dong tanya-tanyain aku gitu kan. Karena kita mau kesini terus kita kayak apa ya, kita lagi ngobrol-ngobrol, kita tanya-tanya aku, terus dia nanya, terus aku kayak itu apa ya maksudnya? Terus tuh jawabannya apa ya? Terus aku harus ngapain ya kalau kayak gitu ya? Aku kayak, kok aku bingung sendiri, kayak aku minta ditanya, aku yang bingung sendiri. Welcome back to podcastnya Alvin. Woo! Kembali lagi minggu ini ya pastinya dengan bintang tamu yang baru juga gitu. Dan hari ini gue bakal ngobrol sama penyanyi yang suaranya tuh lembut banget tapi nusuk banget di hati nih. Dan dia udah siap juga merilis EP-nya. Gue penasaran banget sebenarnya pengen ngebahas EP-nya dan karya terbarunya dia, single yang udah rilis juga. Tapi kalau EP-nya nanti berjudul Tentang Diriku ya. Tentang Diriku. Alright, pasti udah penasaran siapa? Langsung aja kita panggil. Ini dia, Alika Syafira. Woo! Hai. Baik, alhamdulillah, silakan duduk. Wah, terima kasih loh. Oh my God, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah hari ini happy, excited juga mau syuting di sini. Oh my God, oke. Tadi nunggu lama nggak sih? Enggak kan? Enggak sih, enggak lama kok, aman. Gue agak nggak enak. Tiba-tiba kayak gue udah dapat kabar, Alika udah sampai. Oh, gue masih syuting episode sebelumnya. Tapi yang super excited buat ngobrol sama lo nih, karena baru ngeluarin single terbaru. Kalau single itu sebenarnya udah dari tahun lalu. Oke, singlenya udah tahun lalu. Iya. Tapi EP-nya nih bentar lagi ya. EP-nya nih bentar lagi. Mungkin udah tayang kali ya? Udah rilis kali ya kalau episode ini tayang ya? 3 Desember. Oh bisa. Iya kan? Oh, berarti ini udah rilis. Udah rilis. Oke, udah rilis. Bisa didengerin tuh EP terbarunya. Benar, di seluruh DSP udah bisa didengerin. Di seluruh DSP. Tapi gue penasaran banget sebenarnya perjalanan karir musik lo. Wow. Awalnya tuh gimana sih sampai akhirnya bisa terjun ke industri musik dan bisa mengelahirkan karya-karya? Yes. Itu gimana sih? Jadi dulu tuh waktu pertama kali serius dan ngejalanin bernyanyi ini, itu tuh ditawarin sama manajemenku sekarang, labelku sekarang gitu. Jadi waktu itu ditelepon teman, terus mau nggak jadi penyanyi gitu kan. Terus jadi penyanyi gimana nih maksudnya gitu kan. Udah dia datang dulu ke kantor gitu. Terus datanglah ke kantor manajemen. Terus ngobrol-ngobrol, terus ditawarin, ayo kita lagi nyari talent nih, kita mau kita iniin jadi penyanyi gitu kan. Kamu mau nggak jadi penyanyi gitu kan? Karena kebetulan aku emang suka nyanyi, jadi ya kenapa enggak gitu. Tapi sebenarnya waktu awal-awal ditawarin itu aku sempet nggak boleh sama orang tua. Oh gitu? Karena waktu itu aku sambil sibuk kuliah juga, dan udah mau selesai. Akhirnya kata mamaku, nanti kalau kamu fokus nyanyi sekarang, kuliahnya nggak diselesain. Kuliahnya gitu kuliahnya nanti malah jadi nggak fokus gitu. Udah selesain dulu deh kuliahnya gitu. Akhirnya aku bilang lah sama labelku, kak aku masih harus nyelesain kuliahku dulu nih gitu. Udah tinggal beberapa bulan lagi aku sidang dan wisuda, jadi boleh nggak kalau aku selesain dulu gitu. Alhamdulillahnya ya mungkin rezekinya akhirnya label mau nungguin gitu. Terus ya udah nanti kita ngobrol lagi ya setelah kamu selesai kuliah gitu. Ya udah akhirnya aku selesai kuliah ditanyain lagi. Terus ya udah akhirnya kita jalan bersama sampai hari ini. Oh, seru banget. Tapi berarti awalnya passion kamu apa sebenarnya? Aku kalau nyanyi tuh memang sebenarnya udah dari kecil aku suka nyanyi gitu. Emang senang aja. Aku tuh suka tampil-tampil gitu loh. Seru. Kayak di panggung-panggung. Iya, emang anaknya show aja. Anaknya show. Anaknya show aja gitu. Senang nyanyi, senang fashion show gitu-gitu kan. Jadi emang kita berarti kayak kurang lebih sama ya. Kan? Masa-masa kecil itu kayak fashion show, lomba catwalk. Iya, kayak gitu-gitu. Jadi aku terus karena emang senang nyanyi, ditawarin mau jadi penyanyi nggak? Wah, pas banget ya, sesuai gitu. Oh gitu. Tapi berarti pas kuliah itu ngambil apa? Kalau kuliah aku jurusannya aku komunikasi, PR. Komunikasi. Sama. PR juga kan? Anak PR juga kan? Anak PR juga lah aku. Oh gitu. Jadi ya berarti ya masih inline lah ya sama industrinya ya. Gitu. Oke. Tapi sebelum jadi penyanyi, sebelum terjun banget ke musik, sebelumnya ada nggak sih kayak gue tuh cita-cita sebenarnya ini bukan musik atau bukan di industri entertainment, ada nggak?
Kalau cita-cita tuh dulu emang sebenarnya udah seneng di entertain. Oke. Tapi memang nggak spesifik mau jadi penyanyi gitu. Oh, lebih luas ya? Iya, lebih luas, kayak pengen aja. Karena aku tuh selalu itu, karena aku anaknya show, jadi seneng aja gitu kalau misalkan ada casting iklan kah, atau apapun itu, foto-foto gitu kan. Jadi aku selalu seneng ada di dunia entertain gitu. Jadi apa namanya, dulu tuh ya pokoknya pengen aja gitu. Nah, apapun yang berbau dengan show, dengan entertainment gitu, aku selalu happy ngejalaninnya gitu. I see. Dan sekarang udah melahirkan single dan bentar lagi EP udah rilis ya harusnya ya. Ya, harus. Udah rilis harusnya, judulnya Tentang Diriku. Tentang Diriku. Oke, nanti kita bakal bahas banyak juga tentang EP-nya. Tapi kan banyak yang kenal kamu dari musik kan ya? Dari lagu-lagu, lagu pertama kamu yang berjudul apa? Kita Berbeda. Kita Berbeda, aku udah dengerin juga gitu ya. Dan emang vokal kamu tuh ini banget sih, soft banget, lembut, very easy listening banget gitu lagunya juga. Itu berarti waktu itu kamu yang tulis atau karya siapa nih? Kita Berbeda itu karyanya Kak Iyas Ekute dan juga Kak Anggi Anggoro gitu. Memang udah ada penulisnya, cuman pada saat aku ditawarin lagu itu, dikirimin demonya, so aku ngerasa ini lagunya easy listening banget ya gitu, terus ringan buat gampang diingat gitu, terus kayaknya cocok juga nih sama karakter suara aku gitu. Jadi aku, dan kebetulan juga waktu itu sempat ngerasa relate sama isi lagunya, jadi ini kayaknya cocok deh gitu, kayaknya jodoh di sama lagu ini gitu. Oh gitu, jadi pada saat kamu proses kreatif lagu itu, kamu juga lagi ngalamin hal yang serupa? Iya gitu, jadi baru aja sih, jadi udah lewat masanya, cuman kayak pas didengerin lagunya, baca liriknya gitu, gue tuh juga pernah ya ngerasain kayak gini, kayak belum lama deh gue ngerasain ini gitu. Oh gitu, jadi ya bisa dibilang ketika kamu membawakan lagu itu jadi lebih masuk lagi gitu ya. Tapi selama perjalanan kamu sejauh ini, turning point kamu apa? Yang pernah kamu ngelewatin, oh ini turning point gue nih. Sejauh ini ya? Sejauh ini mungkin memilih serius dan fokus dan selalu upgrade diri di musik, itu salah satu turning pointku sih. Karena sebelumnya kan aku kuliah, ya ngejalanin kehidupan seperti biasa ya gitu. Maksudnya kuliah, dan aku sempat kerja juga di salah satu instansi pemerintahan. Jadi jadi aku tuh ya bener-bener ya jam kerja ya office hour segala macam gitu. Jadi ya udah biasa aja gitu. Terus sampai akhirnya ditawarin sama label, terus masuk ke industri ini dengan serius tuh. Itu ini ternyata hal yang baru yang banyak aku harus pelajarin, banyak hal-hal yang aku harus terus upgrade terus, baca, ngobrol sama banyak orang gitu. Terus ternyata terjun dan ngerasain semuanya itu jadi pembelajaran baru banget buat aku gitu. Bener sih, apalagi kamu juga udah pernah di kerja 9 to 5 juga. Jadi cabangnya banyak banget ya sebenarnya ya. Udah nyobain bener-bener semuanya gitu. Tapi ada nggak sih fase di mana kamu tuh kayak senyum-senyum sendiri gitu nginget momen-momen tertentu dalam perjalanan karir kamu? Dalam perjalanan karir bermusik aku sejauh ini, yang paling bikin aku senyum-senyum tuh inget-inget momen-momen kalau aku lagi ada manggung-manggung gitu ya, gigs kan setiap panggung tuh selalu punya ceritanya sendiri-sendiri, beda-beda. Terus penontonnya seperti apa, reaksinya seperti apa gitu. Itu tuh selalu jadi bikin aku pas ingat-ingat itu happy banget ya waktu itu tuh, di momen ini kayak gini gitu. Terus kenalan sama senior-senior ya, terutama gitu, ngobrol bareng, dapat insight-insight baru gitu. Oh ternyata kayak gini ya kalau nulis lagu, ternyata kayak gini ya kalau di musik tuh. Terus belajar nulis lagu, itu tuh selalu bikin aku senyum-senyum sendiri ya? Dan itu happy banget sih. Tapi aku jadi penasaran deh, tadi kan kamu sempat bilang setiap gigs itu kan pasti punya ceritanya, obviously gitu. Tapi ada nggak momen-momen pas kamu tampil yang kayak bener-bener di luar nalar kamu, yang kok kayak hal kayak gini kejadian gitu atau apa, ada nggak? Mungkin karena semuanya tuh masih selalu jadi momen pertama gitu ya. Aku tuh belum pernah nih kalau manggung suasananya misalnya penontonnya lagi awkward banget misalkan, itu atau berat tuh iya ya. kan, itu kan kayak, aduh gimana ya gue caranya gitu, atau
apa namanya, terus penontonnya juga lagi interaktif banget gitu, nyanyi bareng, apa seru-seruan bareng gitu. Mungkin kalau yang bikin gimana-gimana banget, enggak sih, belum pernah yang gimana-gimana banget gitu. Cuman ya itu, menurut aku setiap momen dan setiap panggung tuh memang selalu punya apa ya, ini buat diri aku tuh kayak, oh ya gini ya, gitu. Perasaannya tuh gini ya, perasaan baru lagi gitu ya. Dan aku tuh selalu ngerasa happy aja gitu. Nah, dapat momen-momen itu tuh selalu jadi masukan-masukan buat aku. Oh ya, kalau gue next kalau misalkan dapat panggung yang kayak gini, berarti gue harus gini. Next kalau kayak gini gue harus gitu. I see. Karena aku tuh pernah ya dulu ya. Ini agak fun fact dikit. Jadi tuh aku dulu pernah pas masih kecil kan aku manggung-manggung gitu. Terus ada satu momen di mana aku udah naik panggung. Aku udah naik panggung, udah mau nyanyi, tiba-tiba kayak diteriakin ada masalah lah dengan acara itu. Gara-gara pokoknya itu lomba apa ya? Catwalk kalau nggak salah. Kayak lomba kayak fashion show gitu. Akhirnya aku nggak jadi nyanyi. Gara-gara ada ibu yang marah terus kayak mau nyambit aku pakai sepatu. Serem banget. Dan itu kayak terpatri banget di otak aku karena momen itu tuh aku nggak inget vividly ya, maksudnya aku nggak inget kayak detailsnya, tapi pada saat itu pokoknya aku udah siap manggung, udah kayak blocking mau nyanyi, tiba-tiba gak jadi, langsung ditarik sama IO-nya gitu kan, turun. Itu tuh momen yang nggak bisa aku lupain sih. Tapi kamu trauma nggak dari hal itu? Kayak, masa gue mau ditimpuk gitu? Jahat ya? Jahat banget. Tapi alhamdulillahnya enggak sih. Nggak tahu kenapa ya. Kenapa nggak trauma ya? Itu juga masih jadi pertanyaan. Ternyata nggak kapok ya. Karena nggak kapok tetap. Tapi kayak itu jadi suatu momen berharga juga. Mungkin pada saat itunya agak kayak, kok jahat banget sih, padahal kan aku cuma mau nyanyi, apalagi masih kecil juga gitu kan. Bener-bener sedih gitu kan. Sedih. Ya, belum juga naik, masa aku udah mau ditimpuk gitu. Intro aja belum, aku gitu. Kan sedih banget. Tapi itu jadi momen-momen berharga. Tapi kamu ada nggak sejauh ini, mungkin dari kecil kamu kan sempat nyanyi-nyanyi juga dulu pas kecil. Ada nggak momen-momen kayak gitu tuh yang, ya mungkin nggak ditimpuk ya, mungkin gitu kan doang. Tapi kayak gitu. Ada nggak momen-momen yang kamu ingat banget pas kamu nyanyi dulu? Kalau pas aku nyanyi, tapi mungkin pengalamannya nggak seburuk itu. Alhamdulillah gitu. Cuman lucu aja gitu. Kayak aku tuh dulu waktu kecil seneng nyanyi. Terus aku tuh padahal nggak disuruh nyanyi. Tapi aku kayak, Kak aku mau dong nyanyi ke atas panggung gitu. Pede banget aku pada saat itu ya. Aku nggak ada begituan. Gitu tuh aku, ya udah menang pede aja gitu. Mau kayak gimana. Aku pengen dong nyanyi di situ, boleh nggak gitu? Ya udah aku nyanyi aja. Oh gitu. Ingat nggak lagu apa? Itu masih kecil banget sih. Aduh aku nggak ingat sih itu lagu apa. Kayak paling lagu anak-anak lah ya, kayak mungkin. Lagu anak-anak. Iya, balonku atau apalah nggak. Aku lupa lah. Tapi pokoknya aku ini aja kayak pede aja karena itu bilang karena dari kecil aku udah show anaknya. Gitu, jadi udah pede aja gitu. Iya. Aku pengen dong kayak gitu nyanyi di situ karena ada pengisi acaranya kan gitu. Jadi aku nyanyi aja. Oh. Berarti tapi orang tua support dong ya? Alhamdulillah orang tua tuh support gitu, karena cuman kan waktu itu aku sempat nggak dibolehin masuk ke label tuh ya karena itu. Karena udah tanggung lah Kak, kuliahnya selesain dulu gitu. Biar kamu juga nanti begitu udah benar-benar fokus, udah nyebur, ya udah kamu fokus, benar-benar bisa kamu udah nggak mikirin kuliah lagi gitu. Jadi kamu bisa all out di situ gitu. I see. Sampai sekarang udah mau ngeluarin EP. Isi berapa lagu itu berarti? Ada 7 lagu. 7 tracks ya. Ada 7 tracks. Ada yang tulis sendiri kan? Ada yang tulis sendiri. Oke. Itu tapi pada saat kamu nulis kayak gitu, ada nggak sih momen-momen yang bikin kamu, aduh gue lagi creative block lagi stuck lagi, nggak keluar nih ide-ide. Terus cara kamu nanganin gimana biasanya? Kalau ini berarti dalam bernulis gitu ya. Kalau aku lagi nggak ini, biasanya aku nyari referensi lagu-lagu lain. Gitu. Jadi kayak aku dengerin lagu-lagu yang nggak biasanya aku denger gitu. Misalkan ya apapun itu, misalkan beda genre atau misalkan kisahnya lagi nggak sesuai sama apa yang lagi pengen aku tulis gitu. Tapi pokoknya aku cari referensi aja gitu sebanyak mungkin. Atau kadang-kadang kalau aku lagi nggak, udah nggak tahu lagi nih mau ngapain di nulis ataupun bermusik, aku biasanya ya olahraga. Oh, itu membantu ya? Ya nggak tahu, mungkin nyari hal lain aja yang bikin aku seru sendiri gitu. Kayak
bikin aku moodnya balik lagi gitu. Iya. Karena kan setiap musisi itu ternyata ya beda-beda gitu. Kalau misalkan kita lagi mengalami creative block tuh, ada yang mungkin ya udah ntar dulu deh ngerjainnya gitu. Akhirnya ngopi dulu atau apa dulu, cari kesibukan kayak kamu juga Iya, gitu. bener. Tapi ada juga yang nge-push. Oke, pokoknya gue nggak boleh nih creative blocks nih, gue harus cari gimana apa segala macam. Berarti kamu bukan tipe yang ngoyo ya? Bukan, aku emang harus, maksudnya ya aku harus cari dulu kegiatan lain yang paling tidak ngebangun mood aku, buat aku bisa mikir lebih lebih jernih lagi gitu. Jadi oh ya udah, aku harus cari kegiatan lain sih pasti. I see. Tapi referensi musik kamu siapa sih? Ada nggak satu atau beberapa musisi yang jadi role model kamu dalam bermusik? Jadi role model. Aku tuh kalau luar, aku tuh dengerinnya Adele. Gitu, atau karena aku tuh aku tuh bernyanyi itu juga terinspirasi dari nenekku sendiri. Oke. Oh, Ya. nenek Jadi penyanyi? nenekku penyanyi. Jadi maksudnya dulu tuh nenekku tuh suka nyanyi lah di mana-mana gitu. Mungkin bukan artis, tapi emang dia penyanyi. Penyanyi, gitu. oke. Jadi aku ngedengerin lagu-lagu yang dia dengerin juga gitu I kan. Ya see. Celine Dion, Mariah Carey kayak gitu-gitu. Aduh, lagu-lagu itu ya. Iya, jadi lagu-lagu itu selalu terdoktrin ke aku Bener. gitu. Jadi ya udah, aku juga sukanya sama yang mirip-mirip kayak gitu. Mirip-mirip itu ya, Mariah Carey, Celine Dion. I see. Ya. Tapi apa namanya, berarti nenek kamu penyanyi kayak panggung tuh panggung juga ya? Iya. Sempat ngeluarin kayak lagu gitu nggak? Kayaknya sih enggak ya. Enggak ya? Nah, seingat aku sih enggak gitu. Cuma memang dia tuh ya ya mungkin kayak kalau zaman sekarang tuh reguleran kayak gitu, atau dari wedding ke wedding gitu. Tapi dia tuh ya bernyanyi gitu. Iya, berarti Hidupnya dari bernyanyi juga gitu. berarti Jadi turun ke turun kamu. ternyata. Iya, benar. Gitu. Oh, menarik nih. Tapi abis ini kita bakal masuk ke games dulu ya. Wow. Kita bakal main games, alright? Jadi ada yang namanya three things. Jadi three things ini kamu sebutin 3 hal. Kayak misalkan aku tanya, Alika sebutin 3 hal yang lagi kamu apa-apa. Nanti kamu jawab 3 hal. Wow. Oke, siap? Siap. Alright, kita masuk ke three things. Woo! Alright, Alika Syafira. 3 hal random yang bikin kamu senyum hari ini. Wow, 3 hal random yang bikin aku senyum hari ini. Apa sih kira-kira? Tapi ini aku jadi ingat akhirnya. Tadi tuh aku tiba-tiba aja random banget pengen main ke rumah hantu. Kenapa sih? Gak tahu. Kenapa sih kalau boleh tahu? Gak tahu. Kayak tadi aku lagi abis makan, Bener. terus di salah satu mall di Jakarta lah pastinya. Terus kayak ada ini flyer rumah hantu. Terus aku bilang sama manajerku kayak, kayaknya kita seru deh kalau kita main itu. Tapi menarik ya. Tapi kamu suka horor-horor gitu? Sebenarnya enggak. Sebenarnya aku tuh penakut anaknya. Cuman kayak kok itu menarik ya gitu. Kayak challenging ya Challenging, gitu. kayaknya gue gak pernah ngelakuin itu seumur hidup gue. Kayaknya itu perlu deh gue lakuin. Gak tau, tadi kayak aku random aja. Namanya juga random ya. Tiba-tiba lagi kayak, itu lagi ini banget. Terus aku kayak, pas ngeliat lagi, pas lagi lewat terus ngeliat. Kayak kita seru deh kalau kita main itu. Oke, rumah hantu. Terus, next. Yang kedua apa ya? Karena tadi agak panas ya, jadi aku kayak berenang enak ya. Berenang enak ya. Jadi kayak full pemikiran dia. Pemikiran aku aja. Aku pengen ke rumah hantu deh. Aku pengen berenang nih, seru gitu ya. Iya gitu, pokoknya nggak tahu lagi kayak random aja. Tiba-tiba mau ke rumah hantu, mau berenang. Terus satu lagi. Satu lagi apa ya? Oh, tadi satu lagi aku lagi ngobrol-ngobrol sama manajerku, terus aku minta, coba dong tanya-tanyain aku gitu kan. Oke. Karena kita mau kesini, terus kita kayak, apa ya, kita lagi ngobrol-ngobrol, kita tanya-tanyain aku, terus dia nanya, terus aku kayak, itu apa ya maksudnya? Terus tuh jawabannya apa ya? Terus aku harus ngapain ya kalau kayak gitu ya? Aku kayak, kok aku bingung sendiri, kayak aku minta ditanya, aku yang bingung sendiri. Bingung sendiri jawabannya. Jawabannya apa? Oke, itu 3 hal randomnya ya. Alright, next. 3 lagu yang lagi on repeat atau yang sering kamu dengerin lately. 3 lagi on repeat. Ya. Sebenarnya aku akhir-akhir ini memang masih selalu mendengarkan lagu-laguku sendiri ya. Pasti, itu pasti. Ya kan, gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya aku sebut ya. Boleh dong.
aku tuh lagi senang sama laguku sendiri yang judulnya Berakhir Sudah. Berakhir Sudah itu yang di EP? Di EP yang harusnya sih ini keluar udah Udah juga rilis ya? lagunya gitu ya. Terus yang kedua ada Bila tapi versinya Raisa sama Barsena. Oh itu iya bener enak banget ya. Itu dalam banget gitu ya. Bener. Gitu. Sama terakhir laguku juga judulnya Ternyata Kamu. Ternyata Kamu. Oke, itu semua ada di EP kamu ya? Ada di EP aku. Bisa didengerin tuh. Alright, last question, Alika. 3 kata yang kamu pengen orang ingat kalau denger nama Alika Syafira. Pengen orang ingat. Iya. Alika as a singer pastinya. Pasti. Yang kedua apa ya? Hangat kan. Penting. Yang ketiga relate. Cocok. Oke, boleh dong tepuk tangannya buat Alika. Alright, sekarang gue mau ngebahas soal EP terbarunya. Yes. Yang gue gak sabar banget pengen bahas sebenarnya. Karena ada 7 tracks. Boleh disebutin apa aja 7-nya? Ada Kita Berbeda. Yes. Berakhir Sudah. Tak Sama Lagi. Tersenyumlah. Terus Kau Takkan Terganti. Ternyata Kamu. Satu lagi Belum Waktunya Jatuh Cinta. Belum Waktunya Jatuh Cinta. 7 tracks itu ada di EP terbarunya Tentang Diriku. Tentang Diriku. Sebenarnya apa sih pesan yang ingin kamu sampaikan lewat album atau EP terbaru ini? Sebenarnya kenapa yang aku pengen sampaikan tuh sebenarnya aku tuh pengen memperkenalkan diriku lah gitu. Di album ini tuh juga suatu perjalanan juga buat aku gitu. Maksudnya ini tuh momen-momen dimana aku akhirnya serius banget buat berada di industri musik sebagai penyanyi gitu ya. Jadi aku tuh pengen memperkenalkan diriku lah di album ini. Aku menuangkan apapun yang ada di album ini tuh ya secara ya jujur aja gitu. Apa yang lagi mungkin pada saat itu lagi aku rasain gitu, apa yang pengen aku ceritain gitu, dan apa yang pengen teman-teman tuh kenal tentang aku tuh ya ada di album ini. Oke, jadi pembuka lah ya untuk perkenalan dengan Alika Syafira gitu ya. Benar. Tapi ada nggak lagu yang awalnya kamu tulis tapi kayaknya aduh ini terlalu jujur deh sampai akhirnya kamu nggak masukin lagi ke EP kamu, ada nggak? Ada. Tapi sebenarnya basically aku sendiri tuh kalau nulis pengennya emang apa yang pengen aku keluarin aja di saat itu gitu. Pengen aku curahin aja gitu. Jadi mau itu pada saat aku lagi ngerasain itu, atau misalkan aku lagi abis denger cerita temen gitu, terus atau aku habis nonton film atau apapun itu kayak terus begitu aku keluarin, ya aku pengennya semua tuh ya kerasa jujur aja gitu. Ya udah itu apa yang aku tulis ya itu yang tertuang gitu ya? Gitu sih. Termasuk yang lagu yang aku tulis dan masuk ke EP itu juga hal itu, seperti itulah. Ada nggak sih favorit tracks kamu di dalam EP ini? Favorit track? Walaupun agak susah sebenarnya, karena kayak karya itu kan anak kita sendiri ya. Benar. Gitu. Tapi ada nggak? Ini gue tuh suka banget yang ini sebenarnya. Oke, ada dong. Apa? Ada. Judulnya adalah Berakhir Sudah. Berakhir Sudah, kenapa? Berakhir Sudah. Menurut aku liriknya lumayan ini aja. Aduh, kok sedih banget sih kalau aduh kok gini ya gitu. Kok gini ya, kok bisa ya ngerasain hal ini tuh nggak tahu begitu aku dengerin setelah udah jadi gitu ya. Terus kayak kok segininya ya perasaannya gitu, terus mood dari lagunya juga gitu, begitu dengerin hasil jadinya, aduh sedih banget lagi, dan itu menurut aku ini paling kena di aku gitu. Apakah ini tracks paling tergalau dalam album Tentang Diriku ini? Tergalau? Kalau tergalau sih mungkin tergantung orang yang dengerin dan lagi ngerasain juga ya gimana gitu. Sebenarnya karena di album ini tuh juga
lagu galaunya banyak gitu Iya, kan, makanya karena kebanyakan galau gitu kan, kebanyakan ya entah ditinggalin lah gitu, di ghosting ya, terus love bombing, pokoknya macam-macam gitu. Sabar ya, kayaknya lengkap ya penderitaan percintaannya ya. Gitu. Kebanyakan menderita terus. Gitu. Sabar terus. Gitu. Kalau dibilang tergalau, bisa balik lagi ke orang yang denger sih. Gitu. Tapi berakhir sudah nih, dari judulnya aja kayaknya udah kebayang kayak this is the end guys gitu. Yes, kayak ini betul. Ujung dari hubungan ini gitu ya. Benar. Jadi penasaran banget. Tapi berarti lagu balladnya banyak juga ya di EP ini ya? Benar gitu. Karena kan memang aku lebih ke sana juga arah suaranya, jadi lebih ke ballad ya? Lebih ke ballad. Gitu. I see. Tapi kalau kamu ada kesempatan untuk bisa berkolaborasi mungkin di next EP atau di next album gitu ya, ada nggak musisi-musisi yang pengen banget kamu ajak kolaborasi? Oh, di next album berarti ya? Indonesia? Indonesia berarti boleh, mungkin luar negeri juga boleh. Kalau Indonesia, kalau cowok, aku sih pengen banget sama Ronny Parulian. Oke. Atau Kak Bilal Indrajaya, itu juga aku suka banget, sama Kak Barsena. Oh, sama Barsena. Ya, kalau cowok tuh 3 orang itu aku suka banget dan Kenapa? pengen banget. Ini 3-3 nih punya karakter vokal yang beda-beda nih. Beda-beda ya. Bener-bener beda. Kenapa? Gak tahu ya, aku ngerasanya kayaknya 3 orang ini tuh walaupun mereka punya punya karakter yang beda-beda, tapi cocok sama karakterku juga gitu. Jadi kayaknya akan punya banyak warna lah kalau misalkan aku bisa kolaborasi sama mereka. Oh, nice. Amin ya, kita aminkan. Semoga bisa berkolaborasi dengan Roni, dengan Kak Bilal, dengan Kak Barsena juga. Amin. Tapi ada nggak pesan untuk pendengar kamu yang mungkin udah ngikutin kamu dari awal kamu bermusik gitu ya? Ada nggak pesan untuk mereka nih? Pesan untuk mereka, yang pasti aku terima kasih banyak. Terima kasih banyak udah selalu support aku, udah dengerin aku, ngikutin perjalanan aku gitu. Dan aku harap apa yang aku sampaikan, apa yang aku hasilkan dari karya-karyaku, dari lagu-laguku, dari diri aku gitu, itu bisa selalu menemani mereka juga gitu ya, bisa selalu jadi bisa bikin mereka tuh juga ngerasa happy dan terwakilkan lah semua perasaan-perasaannya. Jadi aku berterima kasih dan semoga kalian semua yang udah selalu support aku selalu suka dan bisa support aku seterusnya, selamanya. Amin. Dan pastinya karya-karya kamu ke depannya menjadi sebuah rumah ya untuk para fans kamu atau pendengar kamu di luar sana. Amin. Ya. Alright, Alika, boleh nggak kamu nyanyiin sedikit aja ref dari, mungkin bebas dari lagu mana yang ada di EP kamu? Oh wow, menarik nih. Yang mana kira-kira lagu apa nih? Itu kali ya, Berakhir Sudah. Berakhir Sudah, boleh banget, aku penasaran itu. Bagaimana ku bertahan lewati waktu berjalan tanpa kamu, yang pergi tanpa ada alasan. Berakhir sudah indah kisah kita. Wis, gokil, berakhir sudah ya. Berakhir sudah. Oh my goodness, thank you so much Alika for coming. Seru banget. Terima kasih. Thank you. Tapi sebelum itu, boleh dong kata-kata hari ini buat penontonnya podcastnya Alvin. Wow, kata-kata hari ini. Gila. Kata-kata hari ini. Apa ya? Apa? Boleh dipikirkan dulu, nggak usah terburu-buru, santai aja, tenang, nggak apa-apa. Kata hari ini, aduh jujur aku nggak nyiapin apa-apa. Tapi nggak apa-apa, karena ini memang part terstres dari semua tamu
podcastnya Alvin. Biasanya mereka udah stres nih kalau ditanya kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Dibanding promo karya mereka. Bener. Kata-kata hari ini. Mungkin apa yang ingin kamu sampaikan ke pendengar kamu, pendengar karya kamu, atau kayak fans-fans kamu di luar sana apa? Kalau untuk teman-teman dan fans-fansku yang selalu ngedengerin aku, pokoknya intinya ya terima kasih banyak udah selalu menemaniku gitu ya, terus ngikutin perjalanan aku gitu. Semoga kalian selalu senang, happy, dan bisa menjadi rumah juga buat kalian dari karya-karyaku. Alright, boleh tepuk tangannya dong. Oke, jadi EP-nya udah mau rilis, yang pasti kalau misalkan episode ini tayang udah rilis juga ya, gitu. Boleh dong kasih tahu bisa didengar di mana sih, dan mungkin ada music videonya? Nanti akan ada music videonya juga. Oke, boleh silakan. Di mana nih bisa didengar lagu-lagunya, terus music videonya nanti akan bisa ditonton di mana? Oke. Hai semuanya, buat kalian semua yang mau dengerin EP-ku tentang diriku, kalian bisa dengerin di seluruh digital music platform. Kalian juga bisa ikutin dan ngelihat perjalananku sehari-hari ada di sosial mediaku, di @alika_syafira_aa, ada di Instagram, TikTok, dan di YouTube juga ada MDJko. Gitu. Jadi kalian bisa lihat di keseharianku dan semua aktivitasku di situ, di seluruh sosial media. Alright, jangan lupa di-follow ya pastinya di Instagram, di Twitter ada? Twitter aku ada. Ada di Twitter dan juga di TikTok. Terus juga karya-karyanya bisa didengerin juga langsung di all digital streaming platform. Betul. Ya. Ditunggu banget nih music videonya ya. Oke. Rencananya kapan nih? Wah, itu masih rahasia. Oh, itu masih rahasia. Aduh, gagal nih. Gue ngulik, nggak apa-apa. Tapi thank you so much, Alika. Udah Terima datang. kasih banyak juga, Alvin. Yes, thank you so much udah datang ke podcastnya Alvin. Dan untuk teman-teman semua yang lagi nonton podcastnya Alvin episode hari ini, thank you so much for watching. Dan jangan lupa podcastnya Alvin tayang setiap hari Jumat jam 7 malam. So, thank you so much for watching and I'll see you next week. Bye-bye!